Bil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita berkumpulnya di dalam majlis ta'lim, pembukaan majlis ta'lim. Mudah-mudahan dengan memulainya ini kita pengajian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan futuh wal munuh, memberikan kita ilmu ladunni dan memberikan kita ilmu yang manfaat yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ridhoi kepada kita berkumpulnya di rumah yang penuh barakah, di keadaan yang penuh barakah, di hari yang penuh barakah. Mudah-mudahan tidak dibangunkan majlis ini kecuali kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin, al-hissiyah wal ma'nawiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, yang berikan keselamatan dan kemanfaatan kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah kita kumpul di sini nih, kita pembukaan dan kita mulai ngaji lagi. Kita sudah memasuki tentang salat. Ya, tentang salat. Ya, ini sholat itu tadi kemarin rukun sholat dan seterusnya sudah harus memasuki khudur dan khusyuknya di dalam sholat. Ma ma'anal khusyuk di dalam sholat? Al khudur di dalam sholat. Ma huwa al khudur fi shalah? Al-hudur itu hadirnya hati. Hadirnya hati di dalam salat. Paham? Itu syaratnya dari salat. Paham? Maka kalau hudurnya salatnya tidak hudur, maka tidak bisa halaman 30. Dari tadi ngomong dong. Halaman 30 udah buka belum ya toh? Ayo, dengar lihat halaman 30 cepetan. Khudur, apa itu khudur? Di dalam sholat itu harus khudur. Khudur itu hadirnya kulub, hadirnya hati. Paham? Hadirnya hati di dalam sholat. Karena kalau sholat yang tidak hadir, tidak khudur, maka tidak bisa mendapatkan kemanfaatan di dalam sholat. Maksudnya gimana? Kan dibilang di dalam ayat Al-Quran, inna sholati tanha anil fahsyai. Maka wajar kalau sholat orang yang sering sholat tapi masih melakukan kemaksiatan kepada Allah, masih melakukan fahisyah, masih perbuatan yang buruk. Bukannya sholat merubah atau menjaga dari perkara-perkara seperti itu. Kenapa orang yang sholat masih melakukan itu? Karena sholatnya tidak benar, karena sholatnya tidak hudur. Tidak hudur. Karena hudur ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, as-salatul ghafil la tamna'u 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ghafir, yang lalai, yang tidak hudur, maka tidak bisa menjaganya dari perkara al-fahisyah wal munkar. Dari salat dari perkara-perkara yang jelek. Paham? Tidak bisa menjaga. Paham? Dari salat tersebut. Kalau salatnya itu tidak khusyuk dan hudur, tidak hudur, yaitu salat yang ghafil. Maksudnya gimana salat yang ghafil? Tidak dikhusyuknya di dalam hudurnya, hadirnya di dalam salat, tidak mengerti apa-apa itu Al-Fatihah, mengerti bacaan dan doa yang ada di dalam salat, dan tidak merenungkan apa yang diucapkan dari mulut yang berkata dan berdoa membaca, tidak merenungkan, maka itulah tidak hadir hudur, tidak. Dan hatinya dan pikirannya kemana-mana. Paham? Itulah khudur. Bahwa an la ya'lamu bima yaqul, sesungguhnya khudur itu an ya'lama bima yaqul wa yaf'al, mengetahui dan merenungkan apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Wal khusyu' ma huwal khusyu'? Khusyu' itu sukunul a'dha wa khudurul qalb. Paham? Khusyu' itu yang keadaan anggota badannya itu
tidak sukun, sakinah, diam, sukun, nggak banyak bergerak, nggak banyak garuk, nggak baca macam lagi sholat ngupil, ngorek-ngorek. Ada tuh sebagian orang seperti ini, maka itu tidak khusyuk di dalam sholat, maka tidak mendatangkan keafsahan sholat. Paham? Ya, tidak mendatangkan yang tadi tamnaul fahisha wal munkar, tidak bisa karena tidak khusyuk. Paham? Paham apa enggak? Yang terus lagi wal hudur qalb, dan hadirnya hati, wa tadabbur bidzikri, dengan hadirnya hati dan tadabbur zikir itu akan mendatangkan kekhusyuan dan kehuduran. Tadabbur, apa itu tadabbur? Renung, merenungkan apa yang kita baca, apa yang kita baca, zikirnya, doa-doanya merenungkan. Paham? Fa innama yataqabbalullahu min salati biqadri hudud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innama yataqabbalullah min salati biqadri. Sesungguhnya Allah Subhanahu menerima salatnya dengan kadar hudurnya, dengan kadar khusyuknya, dengan kadar khusyuknya di dalam salat, maka diterima oleh Allah. Terus ya Habib, bagaimana kalau sholatnya kita tidak hudur dan khusyuk? Apa tidak diterima oleh Allah? Hah? Diterima apa enggak? Kan dibilang kan, yang diterima itu bikadar hudur, dengan khusyuknya doang yang diterima. Terus sholat kita gimana? Hanya menggugurkan syariah, hanya menggugurkan perintah Allah, hanya menggugurkan perintah Allah. Jadi sholatnya kita tidak bisa merubah segala sesuatu yang ada yang jelek di dalam diri kita, karena sholatnya kita nggak benar. Paham nggak? Jelas nggak? Hudur sholatnya kita cuma menggugurkan kewajiban, bukan karena takut neraka atau takut dari laknat Allah. Bukan kita butuh kepada Allah, bukan. Kalau kita butuh kepada Allah, maka akan khusyuk dan hudur. Tapi kita merasa nggak butuh sama Allah, itu cuma takut sama Allah. Jadi begitu, takut. Jadi ibadahnya ya cuma menggugurkan kewajiban doang, nggak merasa butuh kepada Allah. Ya dengar adzan, ya udah sholat, itu dong, menjalankan perintah Allah, udah gitu aja. Bukan karena butuh sama Allah, cuman takut. Tuh, ketingkatan keimanan dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang seperti itu. Beda orang yang membutuhkan Allah sama orang yang takut kepada Allah. Dia ibadah hanya menggugurkan perintah Allah, bukan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sampai sini senang enggak? Jelas enggak? Dan juga wa yahrumu riya fi shalah wa ghairiha, dan diharamkan kepada seseorang itu untuk riya, itu haram. Apa itu riya? Riya itu diddul ikhlas, kebalikannya ikhlas. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, lillahi. Paham? Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar riya kebalikannya. Gimana? Mengharapkan pamrih orang, mengharapkan kehormatan orang, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan imbalan dari seseorang. Itu namanya riya. Kebalikannya dari ikhlas. Jadi ikhlas lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau riya itu enggak ikhlas, bukan lillahi taala. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Nah, ar-riya asyirkus shaghir, syirik yang kecil. Nah, asyirkul asghar, yakni syirik yang kecil. Dan hukumnya haram. Hukumnya haram, dosa. Maka nanti di yaumul qiyamah, ketika itu disuruh minta jaza, balasan dari orang yang kita riyaan. Misalnya kita riya sama mertua, kita riya sama guru, biar dia bilang khusyuk, biar dia semangat,
terus sholatnya dilama-lamain karena depan mertua. Akhirat itu kan bukan karena Allah. Nanti di yaumul qiyamah disuruh minta balasan dari orang mertua kita. Begitu. Karena kita menyekutukan Allah. Syirkus shaghir. Inna lillahi wa inna mudah-mudahan Allah yahfadzuna, semoga Allah menjaga dari sifat riya. La yadkhulul jannah minar riya. Enggak bakal orang masuk surga orang yang di hatinya ada riya. Nauzubillah, jangan sampai. Paham? Itu syirik. Paham? Kebalikannya ikhlas. Di sini terus yahrumu riya fis shalah wa ghairiha, di dalam salat maupun di dalam amal ibadah yang lain. Wa hada amal li ajlin nas, yaitu amal li ajlin, karena manusia, bukan karena Allah. Paham? Man shalla wa huwa yura'i faqad asyrak, wa man shama fa huwa yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa fa huwa yura'i faqad asyrak. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, paham? Barang siapa sholat dan di dalamnya ada riya, faqad asyrak, maka telah syirik. Dan barang siapa yang berpuasa di dalamnya ada riya, faqad asyrak, maka dia dalam syirik. Wa man tasaddaqa, dan barang siapa yang bersedekah, fa huwa yura'il faqad asyrak, dan barang siapa yang bersedekah di dalamnya ada riya, faqad asyrak, maka dia telah bersyirik. Kada fi jawazir wa qala safa fi nuzul majlis an nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullaha hadza syirki fa inna ahfa min dabibil namal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kaifa taqul wa huwa ahfa min dabin nabal. Qala qulu Allahumma a'inuka min an nusyrika biha syai'an wa na'lamuh wa nastaghfiru liman la na'lamuh. Dibilang ya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa hadza dari syirik seperti itu, yaitu dari riya. Fa inna, sesungguhnya, ahfa min daibil khabar, sesungguhnya lebih ringan, lebih kecil, lebih serem, lebih tidak kelihatan, lebih khafif, min dabil namal, dari kotoran an-namal, semut. Paham? Wakila kaifa nakitu wa huwa afa min, bagaimana ya Rasulullah itu lebih kecil gitu. Kulu, dan bagaimana kita, maka bacalah doa ini. Allahumma inni, ya Allah kami minta, na'udzubika, melindungan, bika dari an-nusyrika, dari kesyirikan, bika kesyirikan kepada engkau ya Allah, syai'an sesuatu, wa na'lamu, dan kami tahui, wa nastaghfiruku, dan kami beristighfar kepada engkau, lima lana, dengan apa-apa yang tidak kami ketahui. Paham? Paham, jelas? Itulah doa untuk melindungan kita dari syirik. Ya qulu kullu yawm thalatha marrat, dan berkatalah, baca doa ini setiap harinya 3 kali, maka akan selamat dari riya, dari sifat riya. Amal li ajlin nas, kalau bahasa Indonesianya apa? Pamer? Bukan. Caper, cari perhatian, atau kepengen imbalan dari orang, bukan. Paham gak sih? Hah? Cari muka. Iya, cari perhatian, cari muka, benar. Itu namanya riya. Nggak boleh tuh. Paham? Asyirkus shaghir, syirik yang kecil, karena menyekutukan Allah. Paham? Wa yubtilus shalah kalamun amdan, dan juga pembatalan sholat berbicara secara sengaja. Sekarang kita memasuki yubtilus sholat, pembatalan sholat. Pertama, perintah banyak tentang bahas tentang batalan sholat. Salah satunya ini al-kalamul amdan, berbicara dengan sengaja. Maka batal sholatnya. Walau biharfen, walaupun dengan 2 huruf. 2 huruf, bukan 2 kata ya, 2 huruf, maka batal. Wa nasya in katsur, dan kalau lupa kalau banyak maka batal. Paham? Lupa kalau banyak maka batal, ya. Jelas ya? Kalau misalnya zikir, kita lagi sholat, tutup bersin, alhamdulillah, batal apa tidak?
Kita kan orang masya Allah, orang soleh. Setiap bersin kita mengucap alhamdulillah ya. Alhamdulillah bersin. Terus di dalam sholat kita bersin, kita alhamdulillah. Batal apa tidak? Batal apa enggak? Enggak batal karena itu zikir. Paham? Zikir. Paham? Tidak batal. Kalau zikir tidak batal, kalau doa juga tidak batal. Jelas. Terus lagi kita gimana? Misalnya dalam pertengahan surat baca kul huwallahu ahad, alhamdulillah. Maka ulang kul huwallahu ahad Allahus samad. Jangan diterusin karena tadi itu kita memotong, paham? Mengulang. Jelas ya? Kalau misalnya kita tahu-taunya lagi sholat kegigit, keinjak atau apapun, aduh, nah itu batal. Aduh atau au gitu, 2 huruf batal. Batal. Dengerin. Terus juga satu lagi, kalau misalnya apalagi bi'amdan atau dengan sengaja atau ketawa, ya istihda dengan bercanda, batal. Paham? Terus ya kalau ente ketawa, ente gimana ya batal. Sekarang kalau ente khusyuk, kalau nggak khusyuk, kalau hudur, mau apapun yang kejadian di depan ente nggak bakal tahu. Seperti Imam Ali karamallahu wajhah, ketika dia tertusuk panah dan tusuk pedang, kita itu mau cabut, kalau dulu nggak ada obat bius, langsung ketika itu apa dia sholat dulu. Dia bilang jangan ente kerjain kecuali dalam sholat. Sholat dikerjain, nggak berasa sama sekali. Kenapa? Perasa dan pikiran semuanya khusyuk hudur di dalam sholat. Itu pencabutan panah, pencabutan pedang nggak berasa. Tuh lihat orang yang sering khusyuknya hudur. Paham? Ketika juga Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad saling khusyuknya hudur waktu takbiratul ihram, tembok yang di depannya retak. Allah. Siapa lagi? Dan banyak lagi ketika Al-Imam Ali Zainul Abidin ketika sholat rumahnya kebakaran habis, wadiahnya nggak kebakar. Ditanya, ya Imam, kenapa engkau nggak berasa panas atau? Oh, aku lagi lebih merasakan panasnya neraka. Allah, saling khusyuknya hudurnya sholat, nggak kesentuh, nggak apa, lagi sholat, nggak merasa kepanasan wala gimana. Lagi sholat. Tuh mereka orang yang khusyuk hudurnya di dalam sholat. Paham? Jelas? Dan banyak lagi kisah-kisah orang yang sholatnya masya Allah, ibadahnya, yang kehusuannya masya Allah, tabarakallah. Paham? Jelas? Maka itulah satu pertama yang membatalkan sholat. Kalamul amdan, berbicara secara sengaja, maka pembatalan. Wa yubtiluha, dan juga pembatalan juga amalan katsiran kasara khatwatin, berbuat amal bergerak dengan gerakan 3 kali. Paham? 3 kali gerakan maka batal. 3 kali gerakan di dalam sholat maka batal. Kayak seperti apa? Garuk-garuk. 3 kali ente garuk-garuk gerak batal. Ketika ente dari ruku ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allah kan gitu, sami Allahu liman hamidah, tuh 2 3 batal. Gerak tangannya ente batal. Allah tuh kan dari atas tuh 1 maju ke depan, 2 3 batal. Ya ini pas yang ketiganya itu batal gerakan. Paham? Maka kalau habis itu Allah langsung diam. Paham? Maka ada yang mengisyaratkan seperti langsung begini lagi. Kenapa? Biar nggak bergerak. Bergerak 3 kali batal. Dia garuk, benerin kopiah. Gini, batal udah. Tuh, berapa kali gerakan? Dari tangannya yang ke sini ke kepala 1 2 3 4 5 bisa. Ya, batal gerak sholatnya. Kalau garuk
sini, tangan sini. Berhenti, cara yang benarnya itu berhenti dulu, dijedah. Satu, diam dulu, nah baru garuk. Satu. Atau kalau ente mau banyak garukannya, cuma satu jari doang. Ini walaupun berkali-kali nggak batal. Tapi kalau ente pakai tangan semua, langsung batal. Paham? Apa? Batasannya apa? 3 kali gerakan. Jari. Kalau jari semua batal, 3 kali. Tapi kalau jari satu jari berkali-kali juga nggak batal. Tapi niatnya garuk, bukan istihda, bercanda. Kalau bercanda batal. Jelas. Jadi kalau ente cuman gini, itu udah berapa kali aneh gerak. Banyak kan? Nggak batal. Lu pindah sini, lu pindah sini. Akhir zaman ya. Lah, bener nih. Lah bener. Lah emang nggak sholat gak? Bukan lagi sholat kan? Lah bener dia. Iya. Paham? Jawabannya cepat tuh. Walhasil jadi begitu, paham? Iya. Jadi begitu kalau jari, pokoknya inti hati-hati, paham? Bergerak juga hati-hati. 3 kali gerakan bar. Nah juga seperti jalan, ente misalnya soft ke depannya itu kosong, paham? Kalau ente jalan 1, 2, 3 batal. Berarti harus gimana? 1, 2 berhenti dulu. Baru naik lagi, itu dihitung 1 lagi. Jadi kalau mau banyak bergerak minimal 1 sekali terus berhenti dulu. Ada jeda tuma'ninanya. Nah, maka setelah itu dihitung 1 lagi, enggak 2. Paham? Jelas apa enggak? Jelas. Jadi apa? Berhenti dahulu. Ini berhenti dulu, sekali gerakan berhenti dulu tuma'ninah. Begadar subhanallah, baru bergerak lagi, maka dihitung dari 1 lah. Jelas. Jadi kalau inti jalan mendepan misalnya saat gini begini batal. Paham? Jelas? Wal akla wal uklu, ya ini memakan. Makan itu batal di dalam sholat. Kalau misalnya jangan ketawa, kalau misalnya inti ada sela-sela gigi habis makan terus keluar, inti makan telan batal. Harusnya inti harus keluarin. Walaupun sela-sela dari sela gigi. Paham? Inti keluarin. Kalau inti telan batal. Paham? Wasyarab dan minum juga batal. Kalau misalnya ente kumpulin air liur, banyakin, habis itu minum. Udah dong sekali aja tuh ente mau contohin. Kalau yang tadi benar tepat, kalau ente tadi terus ntar bercanda. Jangan, gimana? Ya kayak puasa itu dikumpulin biar telan ya kan. Nggak batal sholatnya. Begitu. Nggak selagi itu air liur, bukan air minum, bukan air yang lain yang keluar atau dari luar ataupun dari dalam. Paham? Kalau benar air liur itu tidak Yang ketiga, yang terusnya inkisabul aurah, terbukanya aurat illam tustar halan, jika tidak cepat ditutup. Aurat kebuka, jika tidak ditutup maka batal. Ulama ada lagi yang berpendapat kalau misalnya aurat terbagi 2 terbukanya. Kalau misalnya dengan angin maka tidak batal, tapi kalau dengan seseorang maka akan batal. Maksudnya gimana? Iya, kalau angin kita tidak bisa mencegahnya, tapi orang kita tahu kalau ada orang membuka aurat anak kecil, jadi harus batal tetap. Walaupun tetap cepat ditutupnya, paham? Kalau angin ini nggak bisa, nggak kelihatan. Jelas? Paham? Cepat-cepat tutup, batal gerak. Ya, dengan gerakan yang nggak bisa membatalkan sholat, yang penting. Sana kayak gimana tuh? Kayak misalkan sarung nih kena ada bekas rokok gitu. Nah, kita lagi sholat, kelihat sarung yang bekas rokok bolong, langsung kita tutup. Udah kita jangan bergerak gitu. Tutup terus sampai selesai sholat. Kalau ente kebuka, ente bergerak, ente buka dong. Kebuka auratnya, batal sholatnya. Begitu.
Misalnya lagi sholat nih, kelihatan di depan sini apa namanya, yang bolong kena rokok nih, itu tutup. Paham? Jelas? Nggak bisa Beb, repot. Ya udah batal sholat. Modal lagi dia ulang. Bener ini sarung yang robek, yang bolong dilipat. Gitu. Ya, jelas. Wa ukun najasa illam tulqa halan bi ghairi hamlin, dan jatuhnya ke najis, kejatuhan najis harus terus cepat dihilangkan, disentil ataupun digituin bi ghairi hamlin, tanpa membawa. Kalau kita tambah pindahinnya begini maka berarti apa? Berarti membawa najis. Jadi misalnya lagi sholat kejatuhan kotoran cicak, langsung kita gituin tanpa ada bekasnya ya. Kalau ada bekasnya berarti najis, sudah. Langsung kita gituin atau kita gituin, paham? Yang penting jangan membawa. Jelas? Ya kalau misal itu kering, kalau basah terus itu ada tanda bekasnya berarti udah najis. Berarti kita batal sholatnya. Paham? Jelas? Wa yubtiluha, dan juga sabiqul imam bi ruknan fi'liyan, dan mendahului sabak, yakni mendahului imam dengan dua rukun. Rukun. Coba contohin mendahului imam dengan dua rukun. Mendahului. Gimana? Mendahului imam dua rukun. Dulu imam doang. Dahuluin. Itu 3 rukun itu. 3 bukan batal lagi, adalah 2 aja batal, apalagi 3. Fi'li dong, kauli perbicaraan. Ente dia mau baca Fatihah, ente baca Fatihah juga nggak apa-apa. Fi'li, paham? Misalnya tuh imam baru ruku, paham? Ente udah i'tidal, sekali. Dia baru mau i'tidal, ente udah sujud, batal. Ngedahuluin, bukan balap, iya deh. Paham? Ngedahului 2 rukun batal. Dan juga wakada takallufu bihima bighairi udzur, dan juga telat juga 2 rukun juga batal biduni udzur, tanpa udzur. Misalnya kita masih baca, kita makmum yang masbuk, ketika kita baru baca Fatihah, si imam sudah ruku. Nah, kita bisa baca Fatihah. Ketika dia mau i'tidal, kita putusin Fatihah, langsung baca ruku. Langsung ruku. Walaupun kita nggak baca Fatihah, ngikut imam ruku, kita sah. Paham? Kita sah. Tetapi kita berhenti dan ngikutin Fatihah dulu sampai dia sujud, maka batal. Tinggalan 2 rukun. Paham? Jelas? Jadi ngedahului 2 rukun batal, ngeninggalin 2 rukun tertinggal 2 rukun juga batal. Wala tahillu sholatu khalfal kafir wa imra'un, dan tidak sah sholat di belakang orang kafir atau perempuan atau unta. Unta itu orang yang mempunyai 2 kelamin, bukan waria, bukan. Kalau waria itu 1 laki-laki, cuman mau bagi perempuan. Yang unta di sini 2 kelamin, punya 2 kelamin laki-laki dan kelamin ke perempuan. Paham? Nggak boleh. Paham? Jelas? Tidak sah sholat di belakang kafir atau perempuan. Paham? Kalau kita misalnya kita anak, kita sholat makmum di belakang ibu kita, nggak sah, nggak boleh. Walaupun kita anak, ya nggak boleh. Harus kita menjadi imam. Seorang laki harus jadi imam. Nggak bisa seorang laki-laki makmum kepada perempuan, kepada istri, kepada siapapun, ustadzah, nggak bisa. Ustadzah lebih pintar nih kita jadi makmum aja. Lah kagak bisa, itu dari mana? Paham? Jelas? Wal unta. Itulah pembatalan sholat. Maka nanti Habib insyaallah akan ketemu lagi, akan membahas tentang pembatalan sholat. Jangan lupa dihafal. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat, digabulkan hajat-hajat kita, digampangkan segala urusan kita, dan dibukakan futuh wal munuh,
dan dilancarkan, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita dan hajat kedua orang tua kita dan hajat istri dan anak-anak kita, dan kita digolongkan dari orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innama taqdi wa la yuqda innahu yadhillu man walait wa la yu'iddu man adait tabarakta wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya muhawil ahwal hawil halana ila sanal hal. Allahumma ya muhawil ahwal hawil halana ila sanal hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.